Bali, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons soal polemik ijazah miliknya dan putranya Gibran Rakabuming yang terus dipermasalahkan. Jokowi bilang permasalahan ijazah tidak mungkin berjalan tanpa dukungan dari pihak tertentu. Meski polemik ijazah Jokowi dan kini ada persoalan baru yakni ijazah sekolah Wapres Gibran yang dipersoalkan, Jokowi bilang semua dilayani sesuai proses hukum. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari dua hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Penggugat ijazah Jokowi, Roy Suryo, pada Selasa kemarin mendatangi Komisi 3 dan 10 DPR RI mengajukan permohonan audiensi membahas ijazah Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Roy menyerahkan buku Jokowi's White Paper terkait dengan temuan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI. Sementara terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pihaknya akan menyampaikan persoalan menyangkut ijazah SMA yang saat ini tengah digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau bisa RDP ya gitu, rapat dengar pendapat tentang temuan-temuan soal pendidikan dan soal hukum yang itu menyangkut 2 orang, yaitu menyangkut mantan presiden atau presiden ke-7 yang kami terbitkan dalam sebuah buku namanya Jokowi's White Paper, dan persoalan yang barusan mengemuka yang kemarin sudah ada sidang perdatanya dimulai pertama yang digugat oleh Pak Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka, dan itu karena keterkaitannya dengan Komisi Pendidikan, Komisi 10 dan juga keterkaitannya dengan Komisi 3, maka hari ini kami datang untuk menyerahkan surat fisiknya secara langsung. Belum usai persoalan ijazah Jokowi, kini Roy Suryo CS mempersoalkan ijazah sekolah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi bilang tak mungkin tak ada yang backup isu ini. Kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung di studio Kompas TV kali ini penggugat ijazah Jokowi Roy Suryo, ada di sebelah kanan saya, kemudian di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Bara JP David Pajuang. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore Mas Tifal. Terima kasih sudah datang di Kompas TV kali ini. Belum beres masalah ijazah Jokowi yang Anda bawa ke proses siapa hukum? bilang belum beres? Udah beres. Oh ya, dengan terbitnya buku itu berarti sudah fix. Selesai udah ijazah Jokowi 99,9% palsu. Oke. Udah ada bukunya kok. Ngomongin itu nanti. Belum beres di publik nih masalah di polemik-polemik itu, ditambah lagi masalah ijazah sekolahnya Wapres Gibran yang Anda persoalkan. Temuannya apa? Gini, kalau ijazah sekolah itu memang menarik karena kan sudah ada gugatan perdata diajukan oleh Pak Subhan SHMH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, di situ memang menarik karena kan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan sesuai dengan peraturan KPU minimal kan SMA. Nah, sekarang kita lihat ijazah SMA-nya Gibran tuh mana. Itu aja udah. Jadi kalau ijazah SMA-nya nggak ada, kan dia katanya dalam berkas yang ada, ini berkas resmi loh ya, yang diajukan ke KPU udah dipegang oleh Pak Subhan. Itu dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchard Park Secondary School, ya, OPSS, itu 2 tahun. Ya, kemudian setelah itu nggak ada ijazahnya di situ. Kalau ada, buktikan ijazahnya. Itu nggak ada. Tiba-tiba dia kemudian ke UTS, ke University Technology of Sydney. Jangan dibayangkan UTS itu dia masuk institut. Enggak, itu hanya kayak kursus. Itu hanya program matrikulasi, namanya INSERS. Dan itu dituliskan dalam lampirannya itu ada 3 tahun. Padahal enggak, dia tuh hanya 6 bulan di situ. Itu ada buktinya, dia hanya 6. Dan Anda pegang bukti itu? Pegang. Dan kok tiba-tiba Dirjen Dikdasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, itu mengeluarkan surat penyetaraan setara dengan SMK. Ini kan dagelan Sri Mulat gitu. Jadi artinya program INSERS kayak kursus, misalnya kita kursus di salah satu kursus masuk perguruan tinggi lah atau matrikulat, tiba-tiba dapat ijazah SMK gitu. Itu ini tahun kan berapa? Aneh, 2006. Dan itu baru penyetaraannya itu tahun 2019. 13 tahun sesudahnya. Ini kan guyonan lagi nih. Apa-apa nih ijazah tahun 2006 disetarakan 2019. Ini pasti ada yang aneh atau pasti ada sesuatu. Anda melihat alasan ini masuk akal nggak, Bung David? Jadi gini, Mas Roy harus dengar juga ya. Pertama, ada adigium yang berlaku bahwa
fitnah dan kebohongan yang terus-menerus direproduksi, diulang-ulang terus-menerus, itu diyakini oleh orang-orang tidak terdidik sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini yang kita takutkan. Mas Roy terus mereproduksi hal-hal seperti ini, itu masyarakat suatu saat akan yakin apa yang disampaikan Mas Roy, padahal itu semua kebohongan dan fitnah. Saya mau mengatakan begini. Pertama, soal kasus ijazah Mas Gibran ya. Mas Gibran itu sudah melewati 2 kali pendaftaran kontestasi pemilu. Ketika menjadi wali kota Solo lewat verifikasi KPUD, masuk menjadi calon cawapres melewati verifikasi KPU pusat. Nah, kemudian di Undang-Undang Pemilu nomor Undang-Undang nomor 7 2017 pasal 169 yang tadi coba diintrodusir oleh Mas Roy itu, bunyinya itu salah satu ayat di situ bahwa persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah minimal tamatan SMA, madrasah, dan yang disederajatkan. Nah, Mas Gibran ini lulus SMA dari Singapura ya, dari Orchid Park Secondary ya. Ada suratnya nggak? Ada. Mas Gibran sudah tunjukkan ketika pendaftaran dan itu sudah dijawab. Dengar dulu Mas. Tidak ada. Itu sudah dijawab oleh anggota KPU, saya catat namanya waktu itu 2002 itu oleh Idam Holik. Bohong. Bahwa sudah diverifikasi masuk. Makanya diketukkan palu persyaratan itu. Kemudian jadi gini, coba baca baik-baik pasal 169 Undang-Undang 2017 itu syarat minimal. Sementara Gibran itu memasukkan lulusan sarjana dari UTS di Sydney, Australia. Itu SMK. Dengar dulu, itu sarjana ya. Jadi begini, memahami hukum itu ketika syarat minimal terlampaui, maka yang berlaku itu adalah syarat maksimal. Artinya gini, syarat minimalnya di aturan itu minimal SMA. Masuk itu ijazah SMA dan ijazah sarjana. Nanti saya terangkan kalau berarti poinnya Anda mau bilang bahwa itu udah nggak perlu lagi dipermasalahkan soal ijazah itu. Dari sisi itu administrasi dan aturan undang-undang semua sudah dilewati secara baik dan terverifikasi secara sah. Ini salah besar. Oke, Bung Roy. Salah besar. Gitu loh. Ada surat keterangan, ini ada buktinya, nomor 9149/D/DIKS 2019 yang menerbitkan surat penyetaraan yang disebut UTS tadi, yang katanya di S1, itu bukan S1, itu kursus setara matrikulasi masuk ke perguruan tinggi dan dia tidak lulus. Loh, kok nggak lulus? Ada ijazahnya kok. Loh, ijazahnya mana? Nggak ada. Loh, udah ditunjukin oleh Mas Gibran. Tidak. Mas Gibran tunjukin ijazahnya dari Singapura dan dari Australia. Lengkap semua. Ijazah dari Singapura itu ada. MDIS. Itu ijazahnya harusnya MDIS, 2 logo MDIS dan Bradford. Ijazahnya tuh Bradford. Jadi dia salah beli ijazahnya. Loh, kok pokoknya gini ya, salah. Oke, nggak apa-apa. Ini kita tunggu saja nanti pada saat sidang. Dan pada saat sidang perdata, kalau pengadilannya benar dan jujur sekali lagi, dia tidak akan meng-NO-kan. Siapa tahu dia kalau nggak berani dia NO. Tapi yang jelas apa? Biar publik tahu, Mas. Biar masyarakat juga tahu bahwa ini bodong semua. Nah, ini surat keterangannya tuh juga aneh. Boleh saya jawab? Nah, Bung David, ini kan persoalannya lagi kalau menyangkut pautkan dengan pernyataan dari Pak Jokowi juga. Ini masalah yang sebetulnya nggak perlu diperpanjang lagi, tapi kayaknya ada sesuatu di balik ini yang sampai akhirnya didorong terus. Nah, makanya kan Pak Jokowi itu sebagai mantan presiden dan negarawan mengatakan biarlah proses hukum yang kita ikuti. Nah, saya mau bilang gini, laporan ijazah Gibran ini sudah dilaporkan di PT Tun oleh Pak Suban yang kembali melaporkan di di Perdata ini kan. Di laporan di Tun itu ditolak, dismisal. Ngerti nggak Mas Roy dismisal? Dismisal itu karena pertama nggak memenuhi persyaratan. Iyalah. Jadi syarat-syaratnya itu nggak terpenuhi. Tunggu nanti. Yang kedua, nggak ada bukti, nggak ada data, nggak ada dokumen. Makanya ditolak oleh PT Tun. Sekarang kita support datanya. Tunggu. Yang kedua, dismisal itu karena sudah daluarsa juga, waktunya sudah lewat. Nah, makanya itu. Pertanyaan Tun, kenapa Anda nggak mempersoalkan ketika itu diproses di KPU pusat saat mau mencapres cawapres ketika itu? KPU itu makanya semua syarat dokumen nggak dipenuhi, syarat waktu sudah lewat, ditolak. Menjadi dismisal oleh Tun. Sekarang cari-cari jalur gimana caranya membuat keributan lagi di publik, masuk lagi ke Perdata. Sehingga kalau udah disinggung-singgung kayak begini, Mas Gibran harus tunjukkan ijazahnya juga. Oh iya. Mas Gibran udah berkali-kali ngomong di media loh. Bahkan dikutip oleh Kompas.com. Mana di podcastnya Najwa Shihab mengatakan, Mas Gibran bilang, ya udah, kalau mau ditunjukkan silakan. Datangin saya. Tunjukkan. Dan siap Mas ditunjukkan dan kita periksa. Mas Gibran udah jawab, saya itu siap bikinan menunjukkan. Bahkan ketika ada diskusi waktu itu mempertanyakan ketika masih cawapres. Nanti kita periksa.
ada yang nanya, ya silakan kalau mau saya tunjukin. Oh, iya. Nggak ada yang berani datang minta kan? Enggak, Bung kita Roy, periksa. Ada kesiapan di situ. Oh, Kalau sangat. di Ayo Bung tunjukkan. Dan ya ketika ditunjukkan tuh dengan hanya para wartawan, dan itu memang ini sedikit lebih maju daripada ayahnya ya. Kalau ayahnya kan dipotret wartawan aja nggak berani. Kalau ini oke lah berani dipotret. Tapi begitu dipotret, kita tahu lah ijazah itu banyak. Kalau kita googling tuh banyak, nemu di fakedocument.com ketemulah ratusan ijazah kayak gitu. Tapi intinya gini, saya nggak mempermasalahkan yang fake dokumen. SMA-nya saja, ini 2 penyetaraan ijazah itu yang dari Ditjen Dikdasmen itu aja udah aneh. 13 tahun baru disetarakan. Kemudian setelah itu yang disetarakan, yang tadi universitas disetarakan setara dengan SMK, sekolah menengah kejuruan. Apa-apaan gitu. Yang disetarakan juga UTS, bukan yang dari Singapura, yang dari Orchard Park Secondary School itu. Orchard Park Secondary School itu saya tahu persis ya, itu dia tuh ketika Gibran masuk, itu baru setahun sekolahnya Mas, dan itu bahasa pengantarnya Mandarin. Gibran bisa nggak bahasa Mandarin? Nah ini masalahnya adalah karena ini kan perspektif lagi. Anda tidak khawatir tidak kalau nanti ujung-ujungnya Anda dituduh pencemaran nama baik? Mana pencemaran nama baik? Emang namanya baik? Itu kebohongan semua itu Mas Roy. Jadi oke, sekarang ilmu dibalas dengan ilmu, dan itu akan kita terbitkan buku lagi nanti. Ini gimana? Apakah akan ada langkah hukum berikutnya nih? Nah, jadi gini, ini itu yang saya bilang tadi. Mas Roy ini kan jagonya soal membangun opini-opini yang selalu fakta, Mas, selalu membangun fitnah dan kebohongan. Ya. Karena gini, yang paling punya diskresi dan kewenangan menurut undang-undang untuk menginterpretasi ijazah itu sah atau tidak dalam kontestasi pemilihan itu adalah KPU. KPU diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyeleksi secara administrasi dokumen-dokumen itu memenuhi syarat apa enggak. Dan KPU di tingkat Solo ketika maju menjadi calon wali kota, dan KPU di tingkat pusat ketika maju menjadi cawapresnya Prabowo, itu sudah mengatakan, termasuk Pak Prabowo kan tamatnya dari luar, sama. Pak Prabowo itu tamat dari luar. Dan itu sama disahkan oleh KPU pusat. Pak Prabowo dan Gibran sah menjadi calon. Nggak ada yang menggugat ketika itu. Singkat masing-masing. Atas omongan Mas Roy ini mungkin dari teman-teman relawan masuk ke proses hukum? Bisa berimplikasi hukum. Bagus. Anda mau adukan? Bagus. Kita lihat perkembangan ke depan. Kan? Kita lihat, bongkar semua kepalsuan. Kami ini bukan orang yang suka membangun fitnah dan kebohongan, tetapi begitu Mas Roy gagal membuktikan apa yang dituntut, maka itu implikasi hukum bisa terjadi. Mas. Anda itu juga punya backup kalau mempermainkan isu-isu semacam ini. Salah. Sama Pak Jokowi tadi yang ngomong. Tidak ada orang besar di balik kami, tapi yang ada orang kurus di balik mereka. Sehingga kalau kemudian proses hukumnya nanti akan kemana kemudian kalau soal ijazah Gibran? Kita tunggu. Namanya ilmu dilawan dengan ilmu, buku dilawan dengan buku, hukum dilawan dengan hukum. Makanya nggak ada yang namanya buku dilawan hukum, apalagi dengan dasar apa itu daluarsa. Kayak Sylvester aja, daluarsa Sylvester aja sampai dengan sekarang dengan alasan daluarsa lari-lari. Konyol ini. Masyarakat tahu. Mas Roy, jadi dasarnya Gibran. Kan ini data dilawan data, hukum dilawan dengan proses hukum ya, opini dilawan dengan opini. Jadi sebenarnya case hukum tuntutan ijazah Jokowi kan sudah dilawan oleh Pak Jokowi di tingkat hukum, dan sekarang loh udah selesai bukunya. Di tingkat Bareskrim kan sudah terbukti bahwa nggak terbukti itu ijazahnya asli ya. Di tingkat Polda DKI sekarang, Polda Metro itu Mas Roy kan sekarang udah beberapa kali dipanggil kan. Ya tinggal tunggu waktu aja. Tinggal tunggu waktu. Sorry, saya harus tegaskan dulu karena omongan Pak Jokowi tadi mungkin tidak ada yang backup di balik isu ini. Kalau arahnya ke siapa kalau begitu? Jadi Pak Jokowi itu seorang negarawan ya, yang selalu mau bicara berdasarkan fakta dan proses. Ini proses-proses pembuktian ini akan bunyi sendiri nanti. Pak Jokowi itu bukan orang yang seujon yang mau bicara di depan kalau belum ada bukti. Tetapi memberi sinyal bahwa ini semua eskalasi-eskalasi yang tidak berdiri sendiri. Semua ini ada benang merahnya ketika dijahit nanti, yang tujuannya untuk meruntuhkan, mendelegitimasi kekuasaan pemerintah sekarang. Kemudian menciptakan opini di tingkat publik, kebohongan-kebohongan yang direproduksi secara berulang, itu akan membuat masyarakat kita itu bingung di bawah, dan itu sangat berbahaya. Rasanya saya harus lanjutkan di sesi berikutnya, tapi untuk saat ini terima kasih banyak Bang David, terima kasih banyak Mas Roy sudah mau datang dan berdiskusi bersama kami. Udah. Kita dialog di sesi berikutnya lagi. Ditahan dulu. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih semua sudah datang di Studio Kompas TV kali ini. Topik lain akan hadir sebentar lagi. Eko Patrio meminta penangguhan penahanan pengambil kucing. Anggota nonaktif DPR Eko Patrio mendatangi Ditreskrim Polda Metro Jaya Sabtu dini hari memohon penangguhan penahanan terhadap salah satu terduga
Ya, nanti kita bantu ya. Ya, kasih Pak ya. Jualan apa Pak? Sama. Mau buka apa? Mau buka warung? Ini buka warung udah habis lancar air udah warungnya. Udah nanti kita bantu semuanya. Baik-baik Bu ya. Terima kasih Pak. Di sini tadi Bu ya? Iya. Tadi apa saja yang disampaikan? Itu udah dia sampaikan, Ibu, nak kenapa-napa enggak, barangnya Ibu semua habis, rumah tangganya iya, saya habis, sekarang Ibu butuh apa ya, butuh modal, sekarang mau jualan Pak, supaya bisa saya jualan, butuh berapa ya, berapa aja, secerah ada Bapak, saya nak maksa, minta, kayak gituin, oh ya, gitu. Ya nanti seper kesini uangnya gituin, gitu dia. Terus ada hal-hal yang disampaikan yang lain Bu, Selainnya nggak ada lagi gitu aja, minta bantuan aja saya. Ibu sama siapa di sini sendiri, mana suaminya nggak ada, suami saya, anak saya nggak ada, gitu saya sendiri aja. Oh kasihan ibunya. Ya saya sakit nih Pak, stroke berapa tahun, udah 5 tahun saya stroke, nggak bisa jalan. Siapa Ibu ngajak keluar, saya ada tetangga di sini gendong saya keluar gituin. Akhirnya jam berapa besar, jam 4 airnya udah mengalir gituin. Kok bisa jalan Ibu? Ya saya digendong, saya keluar gitu, saya bisa jalan gituin. Kalau sehari-hari Ibu aktivitasnya apa Bu? Itu udah kerja jualan kopi Bu. Di mana nih kok? Pasar Bandung. Di dalam pasarnya nih? Ya. Saya nggak bisa nyunggi sekarang keliling, kalau dulu bisa nyunggi sekarang udah nggak kuat, ini kakinya lemah ini Pak, nggak bisa berobat, saya nggak ada uangnya, berobat mahal, nggak bisa berobat saya, uang nggak ada, apalagi sekarang musim bencana kayak gini, mana lagi udah habis semua modalnya, modal kecilnya udah habis, sudah dilarikan air, punya uang sedikit kepada semua nggak ada apa, baju aja telanjang sampai seharian, saya tanya punya baju Pak, kemarin sudah dibawain baju sama menantu saya, baru bisa pakai baju ini, sudah dapat sumbangan baju baru bisa dapat baju, cuman kemarin nggak ada bajunya, ada telanjang seharian. Berapa? Kamu? Kelas 1. Ya. Kelas 3. 5 mata. Belum. Sudah. Sekolah lain, sekolah yang lain. Kabar ya, bentar lagi ya. Nanti dibantu. Iya, nanti dibantu ya. Terima kasih ya. Kelas berapa? Kelas 10 sekarang. 10? Iya. Kamu? Kelas 3, kelas 8. Kelas 8. Cucu saya itu. Oh, iya. Ini anak saya nih Bapak. Udah dapat ini, udah dapat makan di sekolah? Belum Pak. Sekolah ya bro. Pak Saleh. Ini cucu saya juga masih SD ya. Ini anjingnya ikut juga ini. Pak, ini yang bangunin saya pas banjir Pak. Dia bangunin? Iya, saya juga udah Pagi-pagi? Iya, jam 4 pagi. Kamar, air sudah di kamar, dia yang bangunin, kalau saya nggak tahu Pak. Waduh, kamu pahlawan dong? Iya, pahlawan saya itu Pak. Aduh, selamatkan Tuhan ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Baik ya. Sehat Pak ya. Terima kasih ya semuanya. Ya Pak, makasih Pak. Baik-baik ya. Baik-baik ya. Yuk. Terima kasih ya. Terima kasih. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Waduh, iya ya. Ini ke utara kan Pak? Iya, utara. Naik. Apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hati-hati Pak.
Ya, kalian naik lari ke atas semua ya? Iya, lari. Ada sekolah hari ini? Udah pulang, Pak. Hari Sabtu ya? Oh. Sepatu apa di mana? Ini udah kondisi normal, Pak. Kemarin sampai atas. Ganteng juga Bapak. Iya, aduh, itu biasanya lihat TV aja, Pak. Gitu. Iya, Pak Teddy. Yang lebih ganteng Pak Teddy ya? Ganteng juga, Pak. Iya, Pak. Aduh. Terima kasih ya. Prihatin ya. Biar kamu mati sini. Selamat ya. Ayu dia. Kamu siapa namanya? Pak Gubernur. Selamat Pak. Sehat-sehat. Sehat. Untuk negara. Ini orang balik kalau kaki tangan kenceng. Pak Gubernur. Kau kelas berapa? Kelas 10 sekarang. 10? Ya. Kamu? Kelas 8. Kelas 8. Cucu saya itu. Oh, iya. Ini anak saya nih, Pak. Udah dapat ini? Udah dapat makan di sekolah? Belum, Pak. Sekolah ya, Bro. Pak Saleh. Ini cucu saya juga masih SD ya. Yang anjingnya ikut juga ini. Pak, ini yang bangunin saya pas banjir, Pak. Dia bangunin? Iya, saya digaruk-garuk. Pagi-pagi? Iya, jam 4 pagi. Waduh. Kamar, air sudah di kamar, dia yang bangunin. Telepon saya nggak tahu, Pak. Waduh. Kamu pahlawan dong? Iya, pahlawan saya itu, Pak. Waduh, nama kentuan ya. Waduh. Pak Teddy. Kok Pak Teddy terus? Berdua, Pak. Aduh. Terima kasih, Bapak. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya. Ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah jabatan dimasalahkan. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah jabatan dimasalahkan. Ya tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran, Pak, memang dulu sudah di Singapura ya, Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya ngerti lah. Yang merekomendasikan sekolahnya ya, Pak? Merekomendasikan sekolah Yang nyariin sekolah Pak Jokowi. Kenapa Pak dulu kok memilih Mas Gibran untuk sekolah di luar negeri, Pak? SMA di luar negeri kenapa? Biar mandiri itu aja. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Dan tidak menyebabkan banjir, karena fungsi yang berubah inilah menyebabkan banyak
kejadian-kejadian yang menyebabkan air tidak memiliki jalan lagi. Sehingga dia memilih jalannya sendiri dan memberikan kita pelajaran untuk merefleksi ke depan ini agar tidak mengalami kasus-kasus yang lebih parah lagi. Demikian kira-kira. Baik, itu dari sektor tata ruang yang Anda pelajari, itu yang menjadi perhatian dan yang dikhawatirkan. Baik, tapi yang dari Anda cermati, apakah peristiwa banjir besar yang terjadi di Bali ini hanya soal limpahan air hujan saja, berdasarkan tata ruang di Bali misalnya? Iya, karena penyebab ini memang limpahan air hujan utamanya. Kalau tidak ada limpahan air hujan, tidak terjadi banjir, karena kecuali memang ada banjir musiman. Artinya musim penghujan yang seperti saya katakan tadi, durasinya panjang, intensitasnya tinggi. Kali ini memang menurut laporan BMKG itu intensitasnya di luar batas, katakanlah begitu. Tetapi saya tidak yakin menyebabkan bahwa kambing hitamnya itu karena hujan. Kalau saya berpikir ada kesalahan kita, manusialah yang salah karena mengatur tata ruang, mengatur peraturan, kemudian mengimplementasikan, kemudian kebersihan, sampah dan lain-lain itu menjadi satu terakumulasi menyebabkan banjir. Jadi banjir tadi itu menunjukkan kepada kita secara holistik berbagai masalah yang terjadi di Bali akibat banjir ini. Kemudian tadi ada katakan banjir, limpahan hujan menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab banjir besar terjadi di Bali. Lalu apakah pembangunan yang cukup masif di Bali ini juga menjadi salah satu faktor penyebab banjir, dan bagaimana tata ruang pembangunan di Bali sesuai dengan yang Anda cermati, Prof? Iya, saya ingin perbaiki sedikit pernyataan saya tentang limpasan air hujan dari hulu itu. Kan ada berbagai perubahan fungsi tata ruang di daerah hulu. Ya, jadi permukaannya ini tidak lagi mampu menyerap air, sehingga dia langsung keluar turun ke daerah dasaran. Itu yang saya maksudkan dia. Prof Rumawan, sebentar kita tahan dulu, Prof. Kita akan melihat bersama bagaimana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang saat ini sedang menyapa sejumlah warga yang menjadi korban banjir yang cukup besar yang terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya. Saat ini Presiden berbincang dengan sejumlah warga. Dia bangunin. Iya, saya juga pagi-pagi. Iya, jam 4 pagi. Kamar air sudah di kamar, dia yang bangunin, kalau saya nggak tahu, Pak. Waduh. Kamu pahlawan dong. Iya, pahlawan saya itu, Pak. Waduh, nama kentuan ya. Waduh. Kok Pak Teddy terus? Pak Teddy dua Pak ya. Aduh. Mamit, air mamit. Franky, sudah Bapak. Ketika kehidupan kesejahteraan mulai meningkat, orang butuh rekreasi. Dan yang paling sekarang menjadi musim buat anak-anak muda atau keluarga muda itu adalah glamping. Jadi di daerah hulu banyak dibangun tempat-tempat seperti itu, termasuk juga bangunan-bangunan yang bentuknya masif seperti villa. Itu menyebabkan bahwa di Jemberana sekarang ini luas wilayahnya tidak terlalu padat seperti di Kota Denpasar, permukimannya kita katakan begitu, atau peruntukannya masih luas atau terbuka, tetapi kenapa banjir? Itu pertanyaan. Itu berarti ada penggundulan hutan. Nah, sengaja atau tidak, saya tidak tahu, dan mereka kapok atau tidak, karena 3 tahun yang lalu juga sudah terjadi banjir di Jemberana. Dan sekarang ini juga banjir ikut. Nah, ini kan ada dua konteks yang kita lihat. Satu di Jemberana yang tidak padat, tapi banjir. Satu lagi di Denpasar yang padat, banjir. Dan air kan tidak datang dari Denpasar, air datang dari hulu seperti kata saya tadi. Itu berpusat dari hulu itu dari Kabupaten Tabanan, Gianyar, Bangli. 3 kabupaten itu menyerbu airnya ke bawah. Nah, sehingga dengan demikian
ini juga terhalang di beberapa tempat, misalkan masuk Ubud itu sudah banyak luar biasa pembangunannya, pembangunan fisik, bahkan sampai memanfaatkan pinggir-pinggir sungai. Beberapa pinggir sungai sudah tidak lagi menggunakan aturan daerah aliran sungai yang harus memiliki jalan inspeksi. Sungai malah menjadi titik orientasi estetika, sehingga bangunan-bangunan banyak menjorok memanfaatkan sungai. Sempadan pun juga dilabrak. Nah, artinya dengan demikian tertib pembangunan ini menjadi sebuah prioritas penting ke depan untuk Bali, kita katakan, apalagi ini soal pariwisata. Belum lagi hal-hal lain yang banyak membangun di tebing-tebing untuk fasilitas kepariwisataan. Terbangun dan mengambil wilayah di seluruh Bali, tidak hanya di Bali Selatan, tetapi sudah mulai merambah Bali Timur, Bali Utara, itu berakibat juga kepada pendukung pariwisata yang dibutuhkan. Misalkan gudang transportasi, karyawan, kemudian rumah makan, rumah kos, kemudian restoran, sampai rekreasi yang namanya klub, beach club terbangun. Itu luar biasa. Di luar dugaan kita, Bali memiliki berbagai fasilitas yang memangsa lahan. Dan ketika lahan-lahan yang terbuka untuk alasan higienis dan estetika, tidak lagi dalam bentuk garden, dalam bentuk taman atau pohon, tetapi juga sudah di paving, sudah diperkeras dengan beton dan lain-lain, sehingga dengan demikian ruang-ruang terbuka itu tidak bisa menyerap air, dan itu tidak menambah. Dia memenuhi jalan dan sampai akhirnya mencari jalan keluarnya sendiri dan mendarat di sungai dan mengalir ke muara. Dan inilah yang kita alami sekarang itu adalah banjir ini yang terjadi karena Oke, Prof Rumawan, sebentar kami akan lihat informasi terbaru. Ini adalah Presiden Prabowo yang tengah menyapa warga di Denpasar, Bali yang menjadi lokasi terdampak banjir yang cukup dari Bali, Pak. Dari Bali, Pak. Tolong sangat Jangan dorong. Saat ini mobil dari Presiden Prabowo Subianto telah mulai kembali berjalan. Lain yang menjadi lokasi terdampak banjir yang cukup parah yang terjadi di wilayah Bali, ada beberapa lokasi yang akan menjadi titik tinjauan Presiden. Di antaranya adalah pasar, bangunan yang terdampak banjir maksud kami, serta ada beberapa wilayah pengungsian yang ditempati saat ini oleh lebih dari 300 warga yang terdampak banjir di Bali. Sementara itu, saudara, di beberapa lokasi pembersihan masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari TNI, Polri, dibantu dengan masyarakat setempat agar seluruh aktivitas warga dapat dilakukan dengan normal kembali seperti sedia kala, terutama tidak hanya di ruas-ruas jalan yang memang informasi yang kami dapatkan sudah kembali dapat dilalui oleh tidak hanya kendaraan roda 2, tetapi juga kendaraan roda 4. Dan aktivitas jual beli di pasar juga sudah mulai berangsur normal, tapi belum keseluruhan bagian dalam pasar yang dapat digunakan atau dioperasionalkan secara keseluruhan. Sehingga beberapa pedagang, termasuk tadi pedagang di Pasar Badung Bali yang lapaknya masih terendam sisa-sisa lumpur, harus berjualan di pinggir jalan di sekitar Pasar Badung Bali. Dan saat ini Presiden sudah meninggalkan
Pasar Kumbasari di wilayah Denpasar, Bali, dan akan menuju ke sejumlah titik lainnya yang terdampak banjir, serta akan direncanakan akan menuju ke titik-titik yang menjadi lokasi pengungsian warga. Kita lihat bersama, Presiden masih menyapa warga sepanjang perjalanannya menuju ke Jalan Sulawesi. Informasi yang kami dapatkan yang baru saja bertolak dari Pasar Kumbasari di wilayah Denpasar, Bali. Presiden akan meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir yang cukup besar yang terjadi beberapa hari lalu. Sebelumnya kami juga mendapatkan informasi dan juga dari visual yang terlihat ada beberapa bangunan yang rusak begitu, dan ada lumpur serta ranting pohon yang menghalangi ruas jalan utama di sana. Dan saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengunjungi korban banjir di wilayah Bali akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Mau masih single hari gini? Kecepatan ada yang nolong. Ada di bawah penolong, sebetulnya itu bagaimana nasibnya? Udah ada ambruk semua, nggak ada. Udah diangkat tangannya. Ini memeknya segini, airnya diambil sama mati. Hasilnya. Cuma barang-barangnya aja. Barang-barang boleh dibeli, biarin aja. Udah kadung bagaimana? Udah ada apapun, nggak ada saku pun nggak ada, udah habis semua. Kompor apapun nggak ada, udah habis semua. Dilarikan air, biarin kan apa-apa, biar penting saya selamat gitu. Selamat dan saya itu nggak apa-apa. Udah kalau terjadi bagaimana, biarin. Saya sakit kayak gini. Digendong saya, dibawa lari ke sana ke Gerenceng saya. Digendong saya. Udah digendong nggak kuat jalan Pak kakinya. Masuk dulu. Ya seteru udah 5 tahun udah Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma jualan kopi sana, ngacung kayak keranjang kecil gitu. Terus sekarang bagaimana, udah modalnya udah habis, bagaimana? Diam aja dulu. Ya, nanti kita bantu ya. Iya, ya kasih Pak ya. Kasih banyak. Kasih. Jualan apa Pak? Sama jualan kopi juga. Semua barang-barang. Jalan-jalan. Mau buka apa? Mau buka warung? Ini buka warung udah habis, dilarikan air udah warungnya. Udah dihabisin sama air kita luas. Mau buka warung lagi tuh? Lagi. Ya udah, nanti kita bantu semuanya. Baik-baik ya. Terima kasih Pak.
Dari kampung Jawa, Pak, dari Sudah berapa lama di sini? Saya dari Akhir, Pak. Orang asli sini ya. Waduh, iya. Ini ke utara kan, Pak? Iya, utara. Naiknya mendadak. Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, Presiden Prabowo Subianto hari ini berkunjung ke Bali setelah melakukan lawatan ke Qatar dan juga Abu Dhabi. Visual yang Anda saksikan, saudara, ini merupakan visual terkini di mana Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan warga yang terdampak atau juga terimbas banjir. Saudara, ada beberapa titik yang nantinya akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Yuda. Bentar ya, ganti dulu ya gambarnya.
Udah. Pulang nanti aja kamu belanja. Ini yang satu di mana? Ayo tekan naik, Ini kosong, ini kosong. Bukan kosong. Ayo, hei. Nanti lari. Air satu lagi, air dua Garuda.
Saya ikut. Masih cukup enggak? Monitor 101 Garuda mengalir tambah 1. Saya ikut sini ya. Ayo Dik, ayo.